Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Satu minggu menjelang Natal, kita sudah bisa merasakan suasana Natal di mana-mana, terutama di pusat-pusat perbelanjaan. Kita mendengar ada lagu-lagu Natal, ada pohon-pohon Natal, hiasan-hiasan Natal. Tapi kita juga sadar bahwa Natal tahun ini tidak seperti Natal-Natal tahun yang lalu. Di awal tahun 2020 ini, mungkin di antara kita ada yang punya rencana. Nanti ketika merayakan Natal, kita mau mengadakan makan malam dengan seluruh keluarga besar. Atau ada kita yang punya rencana Natal mau pergi liburan ke luar negeri. Atau untuk gereja, mungkin ada rencana mau merayakan Natal di gedung ini, di gedung itu, atau mau mengadakan retret. Tetapi tiba-tiba ada COVID-19 dan itu membatalkan semua rencana-rencana kita. Sore hari ini kita akan belajar bagaimana menghadapi kenyataan ketika kejadian yang ada itu tidak seperti yang kita harapkan, seperti yang kita rencanakan. Justru sebaliknya, kenyataan yang terjadi adalah membatalkan semua rencana-rencana kita. Sore hari ini kita akan belajar dari Maria. Bacaan firman Tuhan itu diambil dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Tapi saya tidak akan membacakan semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa membaca sendiri di rumah. Di situ diceritakan bahwa Maria dan Yusuf dalam keadaan bertunangan, dan tentu saja mereka mempunyai rencana untuk pernikahan, dan rencana pernikahan itu akan melibatkan kedua keluarga besar. Mereka mungkin sudah menabung, ada persiapan-persiapan yang sudah dilakukan menjelang pesta pernikahan antara Maria dan Yusuf. Tetapi semua rencana-rencana itu menjadi batal dan berantakan ketika tiba-tiba datang malaikat Gabriel menemui Maria dan mengatakan bahwa Maria akan mengandung. Mendapat berita seperti ini di masa itu seperti petir di tengah hari. Tidak seperti di zaman sekarang. Kita mendengar orang hamil di luar nikah itu biasa. Bahkan dibuat vlognya, disiarkan di media sosial. Di zaman saya kecil saja, orang hamil di luar nikah itu adalah aib yang besar, yang memalukan. Bukan hanya untuk si wanita, tapi untuk seluruh keluarga besarnya. Apalagi di masa Maria hidup, di mana agama, tradisi, adat istiadat begitu kuat. Orang yang hamil di luar nikah itu dianggap berzina, dan hukumannya adalah hukuman mati. Ternyata dalam menghadapi ini, Maria melakukan 3 hal. Dan ini yang bisa kita terapkan di dalam hidup kita. Yang pertama yang Maria lakukan adalah bertanya kepada Tuhan. Kita baca di ayat yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jadi Maria bertanya langsung. Dia tidak hanya bertanya-tanya di dalam hatinya sendiri. Seperti yang ada di dalam ayat yang ke-29 dikatakan, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Jadi Maria tidak stop sampai hanya bertanya di dalam hati, tapi dia bertindak lagi, dia bertanya kepada malaikat yang membawa berita itu. Apa artinya itu? Bagaimana mungkin itu terjadi? Nah, ini juga yang harus kita lakukan. Ketika ada hal-hal yang tidak kita mengerti terjadi dalam hidup kita, hal-hal yang di luar rencana dan harapan kita, mari kita mau bertanya langsung kepada Tuhan lewat doa-doa kita untuk menemukan solusinya. Kemudian yang kedua
yang Maria lakukan adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita baca di dalam ayat yang ke-38 bagian A, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Jadi Maria tahu memposisikan dirinya di hadapan Tuhan bahwa dia adalah hamba. Dia tidak mempunyai kuasa penuh atas hidupnya, tapi tuannya, yaitu Tuhan, yang mempunyai kuasa penuh atas hidupnya. Demikian pula yang harus kita lakukan. Kita sadar bahwa kita adalah hamba Tuhan. Tuhan yang memiliki hidup kita. Tuhan yang mempunyai kuasa penuh atas hidup kita. Kemudian yang ketiga, yang Maria lakukan adalah berserah di hadapan Tuhan. Di ayat 38 bagian B dikatakan, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ini bukanlah Maria pasrah kepada keadaan, tapi Maria memasrahkan dirinya kepada Tuhan. Karena dia tahu siapa Tuhan yang dia percaya. Seperti kata malaikat Gabriel, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah itulah Allah yang kita percaya. Karena itu kita mau berserah kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah mempunyai rencana yang buruk terhadap hidup kita. Saya tutup Sapa Senja sore hari ini dengan Yeremia 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Amin. Tuhan Yesus memberkati.